Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Firman-Mu Tuhan, engkau bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, oh, Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara terluas ke-14 dengan pulau terbanyak ke-6 yang ada di dunia. Berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar sejak merdeka di tahun 1945, Indonesia disebut negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Indonesia terbilang negara yang unik karena terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi ciri khas dari negara Indonesia, yang walaupun berbeda-beda, tetapi masyarakat Indonesia tetap satu. Suku Jawa dan Sunda merupakan kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia, dengan persentase mencapai 57% dari seluruh penduduk Indonesia. Selain suku Jawa dan Sunda, suku-suku lainnya juga kian hari kian menyebar di seluruh pelosok Indonesia. Dan banyaknya suku yang ada di Indonesia membuat banyak pula bahasa daerah yang menyebar di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia memang menjadi bahasa nasional yang dipakai rakyat Indonesia. Namun, sayangnya, tidak semua masyarakat Indonesia dapat fasih berbahasa Indonesia.
khususnya mereka yang tinggal di daerah pelosok Nusantara. Melihat kenyataan ini, tentu saja membuat Alkitab berbahasa Indonesia sulit dipahami oleh beberapa suku yang biasa menggunakan bahasa daerah di wilayah mereka. Dari data yang ada, diketahui jika teks Alkitab bahasa Indonesia sudah ada sejak awal abad ke-17. Hingga saat ini, sudah ada paling sedikit 22 versi lengkap Alkitab yang pernah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Melayu. Pada awal zaman kemerdekaan Indonesia, versi Alkitab yang lazimnya dipakai oleh umat Kristen adalah Alkitab Shelebir dan Alkitab Terjemahan Lama, yang menggabungkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di dalam satu edisi. Alkitab yang diterbitkan oleh Gereja Katolik Roma Indonesia dan Alkitab Terjemahan Baru yang diterbitkan di Indonesia adalah usaha yang pertama untuk menerjemahkan dan menerbitkan Alkitab di dalam bahasa Indonesia modern. Pada masa yang sama, Persatuan Alkitab Singapura, Brunei, dan Malaysia menerbitkan Perjanjian Baru. Berita baik di dalam bahasa Malaysia modern yang kemudiannya disusul dengan penerbitan edisi Alkitab Berita Baik yang merangkum teks penerjemahan baru Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di dalam bahasa Malaysia modern pada tahun 1987. Dari data yang ada, diketahui Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia. Ada beberapa suku yang menerjemahkan lebih dari satu versi bahasa daerah, seperti suku Jawa dan suku Batak. Suku Dayak adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Sebagian besar masyarakat Dayak yang sebelumnya beragama Kaharingan, kini banyak yang memilih agama Kristen. Belakangan, penyebaran agama Kristen mampu menjangkau daerah-daerah Dayak yang terletak sangat jauh di pedalaman, sehingga agama Kristen dianut oleh hampir semua penduduk pedalaman dan diklaim sebagai agama orang Dayak. Dalam sidang umum Badan Perkabaran Injil tahun 1834, orang Kristen Protestan di Jerman memutuskan mengambil tempat perkabaran Injil di Borneo, khususnya di antara suku Dayak. Kerjasama yang luar biasa telah diwujudkan oleh orang Timur dan orang Barat yang mula-mula menghasilkan Alkitab dalam bahasa Dayak. Alkitab bahasa Dayak adalah Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Dayak Ngaju, yang digunakan di daerah Kalimantan Tengah dan Tenggara Indonesia. Salam sejahtera, huang Yesus Kristus. Melai huang kahanjak, aku mengimbit itah huka tahu berpartisipasi huang program mencerdaskan masyarakat Kristiani bara kakare suku daerah Melai Nusantara. Akan tahu mengetahuan kebenaran huang Alkitab J Ingguna, hapan bahasa daerah tuntang menggawi au firman Tuhan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Mahapan penerjemah huras Alkitab akan bahasa daerah masing-masing. Kele firman Ta'ala tu menjadi pelita tuntang palawa akan jalan ita. Amin. Kedatangan agama Kristen di Nusantara pertama kali diawali dari rombongan pedagang Portugis ke daerah Cianjur. Keberadaan orang-orang Kristen yang berada di wilayah Cianjur bermula dengan adanya permintaan dari pemerintahan Hindia Belanda kepada Bupati Cianjur untuk menyediakan lahan yang masih kosong untuk komunitas Kristen yang ada dalam pekabaran misi Injil Belanda. Serikat Misionaris Negeri Belanda adalah suatu organisasi yang berkarya dalam bidang pekabaran Injil dan penyebar agama Kristen. Mereka mengirim 3 orang pertama kali untuk mempelajari bahasa Sunda. Proses penerjemahan Alkitab ke bahasa Sunda mendapatkan dukungan dari beberapa lembaga berpengalaman. Maka dari itu, perkembangan umat Kristen serta penerjemahan Alkitab dalam bahasa Sunda mulai berkembang sampai sekarang.
Sampurasun salam kawulejengan di lebet Gusti Yesus Kristus. Penting pikeun orang Kristen maos Alkitab sanes tina versi bahasa Indonesia atanapi versi bahasa Inggris anu biasa ku urang aos. Tapi penting sareng manfaat kanggo orang Kristen maos Alkitab tina versi bahasa-bahasa daerah. Ieu gunana kanggo urang ngamumule budaya bahasa daerah eta sareng urang oge tiasa langkung ngartos kana isi kitab suci. Kukituna hayu urang ngiring aup tina pelayanan penerjemahan Alkitab sareng maos Alkitab tina versi bahasa daerah. Tong hilap oge urang kedah langkung deui mika cinta kana isi dauhan Gusti sareng ngalakukeunna tina kahirupan sadidinten. Hayu urang maos Alkitab tina versi bahasa daerah. Gusti Yesus ngaberkahan. Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dengan rasa syukur dan sukacita yang dalam, karena secara fisik kehidupan kita telah mendapat kemerdekaan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Namun, ada hal penting yang harus menjadi perhatian kita, yaitu kemerdekaan atau kebebasan membaca firman Tuhan. Terbukti, banyak suku di Indonesia yang masih menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah dari suku daerah tertentu, sehingga mereka tidak bisa menerima Alkitab sebagai firman Tuhan secara maksimal. Pengenalan akan Tuhan menjadi terbatas dan segala perintah serta janji Tuhan pun tidak teraplikasi dengan baik karena keterbatasan bahasa. Hal ini penting dan harus menjadi perhatian kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kita harus memiliki akses untuk dapat berpartisipasi membantu penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa daerah. Bersama dengan saya telah hadir narasumber yang akan membahas lebih dalam tentang kemerdekaan membaca firman Tuhan di spesial Hari Kemerdekaan ini. Ya, saya mau undang dan saya mau mengucapkan selamat datang kepada Ibu Jessica Tanusudibyo. Terima kasih. Kepada Pastor Christopher Tapiheru dan juga Pastor Frankie Kuncoro. Saya akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Ya, mengawali diskusi kita, mungkin saya mau ajak kita sedikit melihat ke belakang tentang firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita seperti tertulis di Mazmur 119 ayat 105. Pada perjanjian lama, Tuhan dapat berfirman langsung kepada umatnya. Betul ya, biasanya melalui pemimpin, nabi. Banyak tertulis melalui para nabi. Tapi hari ini ya kita banyak mungkin di kehidupan sekarang ya kita taunya bagaimana Tuhan bisa berbicara ya melalui firman Tuhan. Gitu ya. Dan kalau saat ini firman Tuhan dalam bentuk tulisan, menurut para narasumber, apakah akurasi firman Tuhan itu bisa dijamin? Akurasi firman Tuhan dalam bentuk tulisan itu bisa dijamin ya, karena menurut yang kita pelajari dan ketahui ya, ditulis oleh 40-an orang ya, dari beragam profesi yang menunjukkan bahwa Tuhan berbicara kepada tiap orang di tiap generasi. Wow. Ini nggak cuma ke satu orang. Wow. Justru jadi bisa dipercaya akurasinya karena itu. Ya. Karena kaitan antar kitab ya. Karena Alkitab kita kan terdiri dari 66 kitab ya. Betul. Totalnya. Jadi at the end of day, justru karena ditulis oleh 40-an orang, 1500 tahun beda profesi itu dan ternyata saling connected. Ya. Kita percaya akurasi firman Tuhan dalam bentuk tulisan bisa dipercaya. Bu Jess mau tambahkan mungkin Kanoela ini kalau ditanya tentang firman akurat atau enggak gitu kan, firman tertulis akurat atau enggak, itu kan lebih menanyakan apakah kita bisa mempercayai firman yang kita baca nih. Betul ya. Apalagi firman yang kita baca pasti dalam bahasa yang bukan bahasa aslinya. Betul. Ibrani, Yunani itu kan firman pertama-tama ditulis di kedua bahasa itu gitu. Saya ingat banget nih dulu pernah dapat pertanyaan di zaman-zaman Ask FM. Ingat nggak? Ask FM ya. Jadi pernah ada yang melontarkan pertanyaan, kenapa kamu bisa percaya sama firman yang kamu baca? Ya. Kan udah diterjemahkan berkali-kali sampai ke bahasa Indonesia gitu, atau bahasa Inggris pun. Dan satu hal yang to be honest malah bikin aku mikir adalah, wah justru firman yang bisa aku baca sekarang dalam bahasa yang aku mengerti itu akurat dan aku bisa percaya. Kenapa? Karena ini merepresentasikan Tuhan yang aku sembah. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak mengekspek kita untuk tiba-tiba
belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani untuk bisa memahami atau mengenal siapakah Tuhan itu gitu. Tetapi Tuhan yang mau datang ke dunia gitu ya, berbicara dengan bahasa manusia, ini kita bisa mengalami setiap kali kita membuka firman. Gitu. Jadi kenapa aku bisa malah diteguhkan lagi gitu ya ketika waktu itu pertanyaan itu dilontarkan, karena wah, ternyata tiap kali kita baca firman tuh justru jadi suatu peringatan akan ini loh Tuhan yang aku sembah. Ya, jadi for me personally itu sih kenapa aku bisa percaya dan bisa meyakini firman Tuhan. Terima kasih banyak Bu Jess sudah share hal tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya, seberapa penting ya kita membaca Alkitab terkait dengan tema kita pewartaan firman Tuhan? Ya, penting baca firman karena seperti yang Tuhan Yesus bilang ya, manusia hidup nggak dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Pada akhirnya bukan hanya hidup kita dijaga biar nggak rusak, tapi bahkan kita tetap hidup pun ya karena firman. Jadi seperti kita perlu makan setiap hari untuk bertahan hidup secara jasmani, kerohanian kita untuk tetap hidup dan nggak mati itu ya karena firman Tuhan. Segitu pentingnya. Karena penting ya, karena ketika kita mewartakan firman Tuhan, tentunya kita perlu mengenal firman itu sendiri. Kalau misalkan kita pikir, oh kita mau mewartakan firman, tapi kita sendiri tidak membaca firman Tuhan gitu, kita tidak mendalaminya, menelusurinya, sombong sekali ya kita. Gitu. Jadi rugi juga, karena memang seharusnya apa yang kita wartakan itu apa yang sudah kita resapi, sudah kita hidup. Ya gitu, dan sudah menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kita gitu. Jadi it has to first begin with us, transformation diri kita juga. Bagaimana ketika kita membaca firman ini mengubah hidup kita, mengubah mindset kita. Karena kalau kita baca di firman juga, orang Israel tuh kan dari dulu kita semua tuh pelupa gitu ya. Tuhan udah kasih tahu, lupa terus gitu. Jadi makanya kita perlu reminder itu terus. Kita perlu membaca terus, kita perlu diingatkan kembali, kita perlu diteguhkan kembali, kita perlu ditegur kembali. Betul. Ada satu hamba Tuhan keren banget, dia ngomong gini, kalau produknya simple, manual booknya itu tipis. Karena manusia itu kompleks, diciptakan untuk kekekalan. Gak cuma bicara tentang hidup hari ini, tapi hidup selamanya. Makanya bukunya tebal. Betul. Artinya kompleks. Kita perlu ngerti apa yang Tuhan lakukan dari permulaan sampai hari ini, bahkan sampai ke hari mendatang, dan semuanya ada di dalam. Saya suka sekali Kak Frankie bilang itu manual book. Dan saya sangat setuju dengan Bu Jess, kalau kita mau, karena tema kita adalah wartakan firman-Nya di Nusantara, ya harus dari kita dulu, kita tahu dulu, ya baru kita bisa membagikan kabar baik. Kayak roti tadi. Kita tahu yang makan dulu. Betul. Kita kasih orang. Baru kita bisa kasih. Kalau kita nggak mengenal, kita nggak akan bisa memperkenalkan. That's good. Sayangnya, ya Bu Jess terutama ya, di zaman merdeka ini ternyata masih banyak sekali orang-orang di daerah pedalaman terutama yang mungkin mengalami begitu banyak keterbatasan dalam mengerti firman Tuhan tersebut. Ya, yang mungkin saya bisa bilang belum merasakan kemerdekaan yang mungkin kita sudah rasakan membaca firman Tuhan itu. Kira-kira monggo tanggapannya. Kalau misalkan kita bisa merefleksikan diri juga tentang firman yang kita punya sekarang, yang kita miliki dalam either bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Karena seringkali yang jadi reference ketika kita membaca adalah kedua itu. Betul. Itu telah melalui proses yang begitu panjang dengan pengorbanan banyak orang. Dan sampai sekarang kita bisa memilikinya gitu. Dan jika kita mengerti itu gitu ya, wah ternyata apa yang kita miliki sekarang itu bukan cuma-cuma gitu. Apakah kita juga bisa melakukan hal yang sama gitu untuk bisa membagikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum memilikinya gitu. Walaupun mungkin kita bukan penatur bahasa itu gitu, bukan penutur bahasa tersebut, cuman kita sendiri adalah resepien loh gitu, yang sebelumnya sudah dikerjakan orang-orang yang have gone before us gitu. Satu hal yang sangat penting gitu yang bisa kita lakukan bersama untuk bisa membagikan firman Tuhan bahkan ke pelosok-pelosok. Bung Kristo? Ya makanya diperlukan ya upaya untuk mendukungnya. upaya penerjemahan ke Alkitab bahasa daerah ya, betul. Karena kemerdekaan itu hak segala suku bangsa, apalagi suku bangsa kita sendiri.
dan semuanya berhak untuk mendengar firman Tuhan dalam bahasa yang mereka bisa mengerti, bahasa yang sehari-hari mereka pakai. Bisa nggak kita punya hati yang sama gitu? Wow. Untuk melakukan hal yang serupa. Ya. Ya, itu sih. Ya, amen. Kak Senggi mau tambahkan? Kebenaran akan membebaskan hidup mereka, membebaskan mereka dari kebinasaan, membebaskan mereka dari cara pandang yang salah, membebaskan mereka dari banyak masalah kehidupan, dan membebaskan mereka dari cara pandang yang salah tentang kekekalan. Banyak hal banget, seru banget. Jadi saya sangat excited. Sangat excited. Ini bisa segera dilakukan dan semakin banyak suku di Indonesia yang akan bisa diberkati dengan penerjemahan ini. Tahan, Kak Franky. Ini baru segmen 1. Nanti kita bahas lebih dalam. Ya, seru banget pembicaraan ini, sangat seru. Kita akan bahas lebih dalam di segmen selanjutnya. Kita akan saksikan penampilan berikut ini. Suku Jawa adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia yang mendiami Pulau Jawa. Masyarakat suku Jawa memiliki kekayaan budaya yang khas dan mendalam. Mereka dikenal dengan keramahan dan sikap sopan santun. Dari Maluku, kekristenan menyebar ke Pulau Jawa. Dengan munculnya kota-kota besar di seluruh Pulau Jawa, muncul juga tempat-tempat ibadah untuk orang Kristen, baik kapel maupun gereja. Pemerintah Belanda mulai menunjuk pendeta-pendeta untuk melayani kebutuhan rohani komunitas Belanda di daerah-daerah itu. Selanjutnya, gereja-gereja ini dikenal dengan Gereja Kristen Hindia Belanda. Diterjemahkannya Alkitab dalam bahasa Jawa mempermudah penyebaran agama Kristen di Pulau Jawa. Nama kitab suci adalah sebutan untuk Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Terjemahan ini pertama kalinya diterbitkan pada tahun 1854 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dan hingga saat ini, setiap beberapa bulan sekali, masih diadakan pertemuan untuk pembaharuan dan revisi Alkitab dalam bahasa Jawa di Salatiga. Hai, saya Esra Sutopo dari Son of Praise dan Alpha Omega Church. Tahukah Anda, suatu pintu membuka jalan kepada suatu bangsa atau suatu kelompok orang. Siji lawang buka hubungan gawe wong akeh. Kalau Anda mendengarkan saya berkata seperti itu, mungkin connect kepada orang-orang yang bisa bahasa Jawa dan juga orang Surabaya. Tapi tahukah Anda, kalau seandainya ada banyak pintu dibuka, akan ada banyak orang yang bisa mengalami akses dan pintu terbuka terhadap apa yang kita lakukan.
bicara soal Injil, bicara soal nama Yesus. Tahukah Anda bahwa karena ada orang yang bicara bahasa Anda, maka Anda bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dapatkah Anda bayangkan kalau seandainya ada satu pintu, demi satu pintu, demi satu pintu, demi satu pintu dibukakan, banyak orang akan mengenal Yesus sebagai pengampun dosa. Banyak orang akan tahu mereka mati nggak harus masuk neraka, tapi mereka bisa masuk surga karena ada pengampun dosa buat mereka. Kalau seandainya satu bahasa membuka pintu kepada satu kelompok orang, bayangkan ketika ada banyak bahasa membahas tentang nama Yesus, ada begitu banyak orang akan bisa mengalami Yesus sebagai pengampun dosa dan Tuhan mereka secara pribadi. Mereka nggak mati harus binasa, tapi mereka bisa lihat sorga di akhir kehidupan mereka. Mari bergerak bersama dengan apa yang akan dikerjakan untuk menerjemahkan Injil, Alkitab dalam bahasa-bahasa daerah sehingga banyak pintu boleh terbuka. God bless you. Kanthi bungahing ati, kula ngajak panjenengan sedaya kagem tumut ing program didik masyarakat Kristiani saking sedaya suku ing Nuswantara, supados saged tepang kalian Gusti Allah lan nindakaken sabdaning Allah miturut kersa dalem miyos penerjemahan Alkitab dhateng basa daerah piyambak-piyambak. Mugi sabdaning Gusti dados pepadang kagem lampah kita sedaya. Amin. Suku Batak menjadi suku bangsa terbesar ketiga di Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara. Jumlah populasi suku Batak mencapai 8,4 juta jiwa. Pada tahun 1862, seorang misionaris Lutheran asal Jerman datang untuk melakukan penyebaran agama Kristen di tanah Batak. Perjalanannya untuk menyebarkan agama Kristen cukup berliku. Banyak penolakan dan ancaman yang ia terima dari masyarakat setempat. Mengingat bahwa orang-orang Batak sebelumnya menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Tidak hanya menjadi penyebaran agama, penerjemahan Alkitab ke bahasa Batak juga dilakukan dengan menggunakan huruf Latin dan aksara Batak pada tahun 1978. Hal ini menjadi salah satu langkah untuk mempermudah penyebaran agama Kristen di tanah Batak. Terbukti dari dua orang warga lokal pertama yang memeluk agama Kristen, yaitu Simon Siregar dan Yakobus Tampu Bolon. Pada tahun 1864, berdirilah gereja pertama yang bernama Gereja Huta Dame di desa Sait Nihuta, Ompu, Simurung. Hadirnya gereja ini menjadi titik pertama perkembangannya agama Kristen di tanah Batak. Diketahui sudah ada lebih 4,5 juta jemaat HKBP yang tersebar di seluruh Indonesia. Pabe, jala horas di bagasan Yesus Kristus. Porlu dohala Kristen manjaha Bibel. Torop dope masyarakat na maringanan di huta, na holan mangasahon hata sian luat nasida. Onma nanamba bahen mau ni manjaha dohot mangatusi Bibel. Alana dang mangatusi hata Indonesia dohot hatana asing. Dibaeni marikot di padalanan mangalapoton Bibel tu aka bangso ni Nusantara. Onma asa boy halak Kristen di sude luatna tarpujung boy mangatusi hata ni debata dohot tikos. Mananda debata huhut mangaholongi ibana padalaton paretana dohot mangudukon sakap ni debata. Di bagasan parhorasan ni Kristus. Asing ni muse boy paune-uneuhon budaya bahasa daerah di luatna. Molosongoni beta hita marsapu-sapu tu pagasab boson. Mangalapoton Bibel tu bahasa daerah. Unang lupa hita ikon mangaholongi debata, dohot hatani debata, huhut
marhahonaan ningolu Taganub ari. Tuhan Yesus masuk. Kembali lagi bersama kami dengan pembahasan seputar kemerdekaan membaca firman Tuhan dan mewartakan firman-Nya di pelosok Nusantara. Nah, kembali dengan pertanyaan yang menarik nih, Bu Jess. Ini pertanyaan ini sayangnya hanya bisa dijawab oleh Bu Jess. Jadi saya langsung aja ke Bu Jess ya. Beberapa suku di Indonesia mereka masih menggunakan bahasa daerah ya untuk berkomunikasi sehari-hari. Nah, hal ini buat mereka mungkin beberapa ada yang harus baca firman dari bahasa Indonesia, kemudian mereka translate sendiri ke bahasanya gitu, namun dalam mewartakan. Betul, dalam mewartakannya. Menurut Bu Jess, ini tingkat ketepatannya seperti apa nih? Dan resiko apa yang dihadapi kalau hal ini terjadi terus? Ya, kalau misalnya kita kembali ke pertanyaan pertama nih, segmen sebelumnya, kita kan bicara tentang akurasi penerjemahan itu sendiri. Betul. Kalau misalkan penerjemahan itu dilakukan hanya oleh satu orang ketika ia mewartakannya, dia baca bahasa Indonesia kemudian ia mewartakan dalam bahasa daerah gitu ya, itu akurasinya bisa kita pertanyakan karena sebagai manusia kita tuh cukup subjektif gitu. Tiap orang itu sangat subjektif, kita bisa memiliki sudut pandang yang berbeda gitu, bahkan banyak preconception yang sudah kita miliki dalam kehidupan kita, di mana ketika kita menerjemahkannya tanpa ada panel gitu ya, ataupun oversight atau konsultan gitu yang memantau melihat pekerjaan penerjemahan itu bisa-bisa ya cukup beresiko gitu. Karena apa yang disampaikan tidak sesuai benar. Ya, jadi di Indonesia kan banyak lembaga-lembaga penerjemah Alkitab yang sudah berjalan gitu ya, dan mereka sudah mengerjakan pekerjaan penerjemahan. Dan prosesnya itu juga melibatkan banyak orang, melibatkan komunitas, melibatkan para penutur bahasa, melibatkan para konsultan, para ahli teolog gitu, di mana para ahli linguis, di mana harapannya semua translation yang dibuat itu memang sudah akurat, sudah sesuai, dan makanya makan waktu yang cukup panjang. Dan makanya proses penerjemahan ini perlu dijaga juga, jangan sampai kita menyerahkannya kepada para pendeta yang misalkan mereka cuma bisa baca bahasa Indonesia kemudian mereka menerjemahkan sendiri gitu, karena itu juga ya beban buat mereka ketika mereka harus mentranslate gitu kan. Jadi sudah ada lembaga yang berjalan, cuman saya secara pribadi involved di satu organisasi namanya Illuminations, di mana kita itu adalah aliansi sebenarnya. Kita aliansi yang mendukung para lembaga-lembaga penerjemahan Alkitab ini sendiri untuk bekerja mendukung mereka dalam daya, dana, doa gitu ya, agar mereka bisa mengerjakan pekerjaan penerjemahan itu dengan lebih free gitu. Wow, I really appreciate it, Bu, karena mungkin nggak semua orang melihat hal ini adalah hal yang penting untuk dilakukan, padahal ternyata ini bagian dari penginjilan. Betul nggak sih? Ya, ini bagian dari penginjilan itu sendiri gitu ya. Awalnya seperti apa sih, Bu? Tapi setahu saya pertama kali Alkitab itu diterjemahkan di Indonesia sendiri. Ya, itu ke bahasa Melayu di Kalimantan di sekitar tahun 16 ribuan. Itu pun baru Injil Matius pertama kali, dan itu sebelum bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia. Gitu kan. Jadi sebelum kita ada ucapan Sumpah Pemuda di mana kita sama-sama mengikrarkan kalau kita satu bahasa gitu, satu bahasa Indonesia. Dan ini tahun 16 ribuan, dan kemudian baru selesai satu Alkitab itu di tahun 17 ribuan, 100 tahun kemudian. Gitu, dan itu cuma baru bahasa Melayu. Tapi interesting nih, bahkan setelah translation ke bahasa Melayu juga sudah mulai translation ke bahasa Batak Toba, ke Jawa, itu juga sudah mulai dilakukan karena ini penutur bahasanya banyak sekali gitu kan. Dan memang mereka membutuhkannya, dan ini semua terjadi bahkan sebelum kita memiliki bahasa Indonesia. Itu dasarnya firman Tuhan ya? Iya. Wow, luar biasa. Wah, terima kasih Bu Jess atas penjelasannya. Saya jadi melihat kalau kembali lagi ke tadi kita bahas di segmen pertama ya. Ya akurat. Iya. Siapa yang buat itu semua terjadi kalau nggak Tuhan? Sebelum ada bahasa Indonesia sudah dibuatlah jejak-jejaknya di awal. Ya wow, very interesting. Oke.
saya mau tanya kepada mungkin Bung Kristo, ya, penerjemahan ke bahasa daerah, ya, kan menjadi salah satu jalan keluar supaya semua orang di suku di Indonesia yang tadi waktu kita ngobrol, Bu Jess bilang bahasanya aja 700-an. Iya. Bahasa daerah Indonesia, wow, luar biasa, kita kaya banget. Itu penerjemahan ini menjadi salah satu jalan keluar ya, untuk orang-orang ini ya bisa mengenal Tuhan dan menyembahnya dengan benar. Mungkin Bung Kristo bisa jelaskan sedikit kenapa dari penerjemahan ini itu berkaitan dengan kita bisa menyembah Tuhan dengan benar, betul? Ya, pada akhirnya kita percaya semua dimulai dari pengenalan. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang sulit percaya. Ya. Nggak percaya nggak akan mau menyembah. Betul. Jadi penyembahan itu bukan sesuatu yang latah, dilatih atau dicontohin, bukan, tapi sesuatu yang benar-benar dijalanin sepanjang hidup lewat pengenalan dulu. Ya. Nah, kalau firman Tuhannya kita nggak bisa terima dengan benar, pengenalan kita akan Tuhan juga salah. Betul. Kalau kita nggak mengenal Tuhan, gimana bisa percaya dan menyembah? Betul. Misalnya contoh di Alkitab ya, perjalanan seorang rasul yang bernama Paulus. Dia dulu kan namanya Saulus. Dia sangat religius, tapi perjumpaan dia dengan Yesus, ya di Kisah Rasul 9 itu kan unik. Ya. Dia bilang dia itu kayak ngeliat cahaya terang, dia jatuh dari kuda, terus dia buta. Dia buta terus karena dia ini kegiatannya dengan gimana tuh anggap pengikut Yesus tuh pengikut sekte gitu ya. Jadi dia tuh berusaha tangkep-tangkepin gitu loh. Di tengah jalan berjumpa dengan Tuhan dan dia jatuh buta, terus Tuhan berbicara kan, Saulus kenapa engkau menganiaya saya? Terus dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Jadi ternyata sangat mungkin untuk religius tanpa mengenal Tuhan itu sangat mungkin. Dan makanya penting untuk menyembah, karena tadi penyembahan itu sebenarnya dan pengabdian itu fase paling akhir dari kedewasaan rohani. Kenal, sayang, percaya, baru nyembah. Makanya penerjemahan ini ke dalam bahasa yang kita pakai sehari-hari itu sangat penting sekali. Karena kita punya hak untuk mengenal Tuhan, karena Tuhan memperkenalkan dirinya. Ya. Tapi dengan bahasa yang kita bisa mengerti, sehingga kita bisa sungguh-sungguh mengenal dan sungguh-sungguh sayang. Sayang jadi lebih mudah percaya. Kalau jujur, kita lebih mudah percaya sama orang yang kita sayang, ya, atau sama yang kita tahu sayang sama kita. Betul. Makanya agak susah ngomong sama orang udah jatuh cinta. Betul. Karena udah subjektif ya. Udah subjektif. Dia cuma taunya, dia cuma bisa percaya sama yang dia sayang. Padahal yang dia sayang belum tentu sayang sama dia. Nah, makanya penting untuk mengenal firman Tuhan lewat firman-Nya, diyakinkan bahwa Tuhan sayang sama kita, sehingga kita bisa percaya sungguh sama dia, sehingga kita menyembah dengan benar, ya, dan bahkan mengabdi seperti selayaknya. Karena aku percaya Yesus bukan hanya juru selamat, tapi juga Tuhan dan Raja. Yes. Kalau cuma juru selamat, kita nyari selamat doang. Tapi kalau dia Tuhan dan Raja, kita akan mengabdi. Ya. Dan ini pentingnya makanya penerjemahan kita. Ya, makanya kita kenapa hal ini menjadi sangat sampai dibuatin sebuah acara gitu ya. Karena ya kalau kita nggak tahu, kalau secara bahasa aja kita nggak paham, bagaimana kita percaya? Gimana mau kenal, gimana mau sayang, gimana mau percaya? Gimana mau sembah, kayak gitu. Jadi wow, ya terima kasih ya untuk yang sudah menginisiasi acara ini. Ya, karena bagi saya ini hal yang baik untuk orang tua kita. Yes. Karena mungkin orang tua kayak nenek, beberapa orang tua saya di Papua, terutama di generasi di atas saya, masih sangat terbatas di bahasa Indonesia, gitu ya. Ya, bagaimana mereka bisa mengenal seperti hari ini saya kenal, seperti hari ini kita kenal, seperti hari ini kita menikmati. Iya. Ya, jadi ini hal yang sangat baik. Oke, waktu kita nggak banyak. Kak Franky tenang nyanyi, Kak Franky abis ini. Oke. Hal teknis aja mungkin, karena kenapa saya perlu tanyakan hal teknis supaya saya rasa kita perlu tahu latar belakangnya untuk kita bisa mengenal gitu ya. Bu Jess atau Bung Kristo ataupun Kak Franky mungkin bisa jawab bagaimana pengerjaan Alkitab ke bahasa daerah itu, bagaimana sih cara pengerjaannya, durasinya berapa lama, waktunya berapa lama gitu ya, dan juga mungkin untuk hari ini yang kita ada di Indonesia ini sudah berapa banyak bahasa daerah yang diterjemahkan dari Alkitab Indonesia, berbahasa Indonesia. Mungkin untuk durasi aku pernah dengar ya, kurang lebih sekitar buat satu Alkitab lengkap ya, dalam bahasa daerah itu sekitar 25 tahun. Wow, 25 tahun. Yes. Makanya pengerjaannya harus sebenarnya berbarengan, nggak bisa nunggu 25 tahun kemudian, 25 tahun kemudian keburu datang Tuhan Yesus. Iya betul. Ya kan? Enggak sih. Itu yang aku dengar ya.
Wah, itu yang aku dengar. 25 tahun per satu kitab. Iya. Dan untuk satu bahasa daerah. Ya, dan sejauh ini sudah berapa? Kalau sejauh ini Udah berapa bahasa? kalau misalkan bahasa full memiliki Alkitab Perjanjian Lama Baru itu baru 33 dari 726 full Alkitab. Masih banyak PR kita ini. Masih, dan melibatkan berbagai generasi harus. Yang lain masih ongoing, yang belum tersentuh sama sekali itu sekitar 270-an. Wah. Oh, berarti yang sekitar 500 ini 400 Udah mulai itu berjalan. lagi ongoing. Iya. Jadi udah ada perjanjian baru ya. Perjanjian baru sekitar 100 lebih. Udah ada full perjanjian baru. Wow. Itu boleh tahu nggak Bu, pengerjaannya sejak kapan? Yang 200-an ini. 200-an ini belum dikerjakan sama sekali. 270 ini belum tersentuh sama sekali. Lagi proses, Beb. Belum zero. Makanya ada upaya-upaya seperti ini untuk membangkitkan awareness loh. Ternyata PR masih banyak gitu. Ya karena menurut saya juga PR nggak cuma PR ya punya hati doang, tapi tentu saja biaya. Iya. Ya, tentu saja orang Daya. daya gitu. Jadi Anak muda yang mau terjun untuk mengerjakan pekerjaan penerjemahan. At least punya hati terbeban untuk itu aja. Iya. Dan hasil teman-temannya, hey, itu maksudnya. Ada loh yang seperti ini. Ada loh ternyata yang belum benar-benar bisa dengar dalam bahasa kita. Yang kadang kita, sorry itu saya baca Alkitab yang udah ada aja gebah-gebahinnya susah. asli. Gitu ya. Iya benar. Masih perlu diyakinkan untuk baca Alkitab dong gitu. Benar. Nah, yang sedangkan yang lain yang rindu, kadang nggak ada akses untuk. Benar. Ya Bu Keso masih perlu semangat dikit. Makanya saya jadi pendeta. Masih ada aja yang menanya, perlu nggak sih baca Alkitab? Aneh banget. Aduh, buat emosi. Perlu nggak sih lu makan setiap hari kan gitu? Iya, makanya. Kalau badan kita perlu makan, pasti kita juga perlu firman Tuhan untuk tubuh kita. Ada pertanyaan yang paling sering ditanya ya tentang baca Alkitab. Baca Alkitab tuh berapa kali sih sehari? Saya bilang ya sejumlah engkau makan. Karena gini, idenya adalah kita baca tuh ketika kita lagi seger, bukan malam-malam pas udah lobet, udah ngantuk, atau pagi-pagi pas masih ngantuk. Enggak, kita baca pas lagi kita makan. Orang makan kan jarang ngantuk kan. Kita makan misalnya anggap 5 kali sehari. Berarti baca Alkitabnya sama. 5 kali sehari. Kan begitu ya. Pak, sarapan di antara itu, terus makan siang di antara itu, ya. Makan malam, dan kalau belum tidur masih masak lagi malam-malam. Iya kan? Ya, misal contoh ya. Jadi aku bilang selalu kalau kita lagi makan, kita ingetin bahwa kita ini bukan cuma jasmani tapi juga rohani. Artinya roh kita perlu makan. Dan lakukan itu. Kalau kita bisa makan sambil baca berita gosip, harusnya kita bisa makan sambil baca Alkitab. Atau dengar firman Tuhan minimal pakai teknologi yang udah maju. Ya. Ketika kita punya ilmunya ini, sayang ya kalau saudara-saudara kita di daerah, mungkin mereka punya hatinya, tapi nggak ada akses. Nggak ada aksesnya. Karena perlu action. Ya. Oke, tahan. Kita masih akan bahas lagi lebih lanjut, tapi sebelumnya kita saksikan penampilan yang berikut ini.
Kristen adalah agama minoritas ketiga yang ada di Bali, dianut oleh 71.933 jiwa. Sebuah desa Blimbing Sari di Kabupaten Jembrana merupakan desa yang mayoritas beragama Kristen di Provinsi Bali. Masa penyebaran Injil di Bali dilakukan oleh beberapa misionaris Barat setelah Belanda menguasai Bali. Belanda sendiri datang ke Bali pada awal abad ke-17, tepatnya pada bulan Juni 1601. Melalui pendekatan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa ada beberapa orang Bali yang tertarik dengan kehidupan orang Belanda dan kekristenan. Maka dari itu, diperlukannya penerjemahan Alkitab dalam bahasa Bali yang dapat digunakan untuk umat Kristen yang berada di daerah Bali pada saat itu dan berkembang sampai saat ini. Salam sejahtera sajaroning ide yang Yesus Kristus. Pentingnya nak Kristen apang setate memaca Alkitab. Sawireh liu anake ane nongos di desa-desa masih nganggon bahasa daerah utawi bahasa ibu. Ane ngerana yang liu anake tu sing memaca Alkitab, ulian tu sing ngerti artini bahasa Indonesia, lenan teken bahasa daerah nih. Ulian ento perlu ada Alkitab ane nganggon bahasa daerah suang-suang, ane ada di sewongkoning Nusantara. Dadine nak Kristen ane ada di desa-desa utawi pedalaman, ngerti teken firman Tuhan utawi sabdan ide yang Yesus Kristus. Bisa ngelaksana yang paurukan ide, tur nangingin pabuat kerayuan manusia, taler jagate makajang. Lenan teken ento irage perlu ngelestari yang bahasa daerah ane ada di bumi Nusantara iragene. Yening keto lan bareng-bareng irage ngayah ngartiang utawi menterjemahkan isi Alkitab ke bahasa daerah suang-suang. Tur irage setate tresna bakti reng ide yang Yesus Kristus taler sampunang lali nggih giat ngelaksana yang sabdan ide ring kauripan irage. Ide yang Yesus Kristus kapitresna sarang irage sami. Pulau Ambon merupakan pulau yang kaya akan sejarah dan juga keindahan alamnya. Agama Kristen masuk ke Pulau Ambon pada awal abad ke-16. Pada sekitar tahun 1530-an, para misionaris asal Portugis pertama kali tiba di Ambon dan membawa ajaran Kristen ke wilayah ini. Namun, perkembangan agama Kristen di Pulau Ambon tidak terjadi dengan cepat, dan berbagai tantangan menghadang dalam proses penyebarannya. Seiring berjalannya waktu, agama Kristen mulai berkembang dan dapat diterima di kalangan penduduk setempat, hingga akhirnya gereja-gereja megah berdiri kokoh, menjadikan simbol kebersamaan dan kesatuan. Perbedaan tak menghalangi, melainkan menjadi kekuatan yang menguatkan. Peluncuran Alkitab berbahasa Ambon menempuh proses yang cukup panjang. Tercatat setelah 15 tahun lamanya. Dengan adanya peluncuran Alkitab bahasa Melayu Ambon, dapat mengajak umat untuk terus rajin membaca Alkitab. Dengan penuh rasa sukacita, beta mengajak basudara semua, bersama-sama baku gandeng tangan, deng sorong bahu, dalam program mencerdaskan masyarakat Kristiani di semua suku dan daerah yang ada di Nusantara ini, supaya don dapat mengenal kebenaran dan bisa melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan pun mau melalui penerjemahan Alkitab dalam bahasa daerah masing-masing. Biarlah Allah pun ajaran tetap menjadi pelita dan terang pertuntun katong semua pun hidup dari masa ke masa. Amin. Nah, kembali lagi bersama kami di sini di spesial Hari Kemerdekaan, wartakan firman-Nya di Nusantara ya. Nah, teman-teman, saya pribadi hari ini sangat bersyukur ya, karena ternyata sekarang sudah banyak Alkitab berbahasa daerah yang sudah diterjemahkan dari Alkitab bahasa Indonesia. Walaupun kita masih punya banyak PR ya, Bu Jess, Bung Kristo ya. Apalagi ternyata 33, wah banyak ya. Ternyata masih kurang 700. PR masih banyak nih guys. Ya kan, PR kita masih banyak. Tapi mungkin
Bu Jess bisa bantu sedikit menjelaskan bagaimana tadi mungkin sudah kita bahas sedikit ya tentang Illuminations ya. Mungkin Ibu bisa jelaskan bagaimana kontribusi Illuminations hari ini sebagai penggerak penerjemah Alkitab ke bahasa daerah. Ya, jadi ada beberapa peran yang diambil oleh Illuminations. Pertama tentunya untuk raise awareness gitu ya, karena seringkali ini sebenarnya sad fact banget ya, dimana mayoritas orang-orang yang mengerti atau mengerjakan ataupun terlibat dalam misi penerjemahan Alkitab itu di atas 50 tahun. Dan ini fakta yang sangat menyedihkan gitu. Mana anak-anak muda kita gitu kan ya. Kita masa gak aware dan masa kita tidak mau terlibat gitu ya. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa kita hadir untuk juga mengajak anak-anak muda untuk mengetahui tentang misi ini, dan dengan harapan untuk terlibat juga ya. Terlibatnya bisa dalam berbagai macam bentuk ya. Tadi mungkin kita bicara tentang berdoa gitu ya, daya misalkan ada yang mau mendedikasikan dirinya untuk ikut terjun ke lapangan terjemahan, wah luar biasa gitu kan. Bahkan dengan daya dana ya. Dan karena kalau dana sendiri kita juga understand lah kalau misalkan semua orang pasti memiliki passion di mana mereka ingin memberi masing-masing gitu ya. Tapi makanya kalau di Illuminations kita ada berbagai macam kolaborasi. For example, kita pernah buat merchandise, kaos, hoodie gitu ya. Dimana kita jual dan proceeds itu semua untuk misi penerjemahan Alkitab. Ada waktu Easter, for example, kita bikin hot cross buns, kita jual. Kita bikin fundraiser dinner, di mana semua proceeds itu 100% kita berikan kepada lembaga-lembaga penerjemahan Alkitab. Wow. Jadi kita bantu dukung dalam dana juga ya. Dan lastly kita juga bantu dalam kolaborasi memetakan pekerjaan antara para penerjemahan Alkitab ini, karena setiap dari lembaga-lembaga ini memiliki strength masing-masing juga. Betul. Jadi ada yang mungkin ahli linguist, ada yang memang ahli di lapangan, sosialisasinya gitu. Jadi bagaimana kita bisa membantu mereka untuk saling kolaborasi, jadi nggak tumpang tindih pekerjaannya gitu. Misalkan di sini udah ada yang ngerjain, jangan kesana lagi, kerjain di tempat lain, supaya bahasa-bahasanya itu semua kita keroyokin gitu kan ya, gotong royong, semangat Indonesia, semangat 45 lah. Jadi itu yang kita upayakan. Kira-kira apa sih Bu strategi yang tepat agar pelayanan penerjemahan Alkitab ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat? Ya, tentu dengan pemetaan itu kan perlu ada gathering ya. Jadi memang kita berapa kali ada menggather untuk para lembaga-lembaga penerjemahan Alkitab supaya mereka ngobrol nih gitu. Udah ngerjain di mana aja, ataupun mereka roadmapnya tuh mau ngerjain di mana aja. Mereka ada orang biar nggak tabrakan. Mereka ada orang di daerah mana, mereka ada koneksi di daerah mana gitu. Itu kan perlu dikatakan bersama gitu. Dan kalau misalkan kita sudah map out itu, mereka bisa saling mengerjakan dan saling mendukung juga. Gitu. Kadang ada kolaborasi juga sih antara lembaga, satu lembaga dan lembaga lain. Jadi Bu, sebelum ada Illuminations ini berarti semuanya jalan sendiri-sendiri? Iya, semua memang jalan cukup independen. Saling kenal sih, saling kenal gitu. Cuman jadi apa yang kita coba lakukan adalah merangkul semuanya, mendukung semuanya agar kita semua bisa, ini kan misi yang kita lakukan bersama, yang sama. Betul. Dan tujuan kita juga sama gitu. Betul. Yuk kita jalan bareng-bareng. Betul. Oke, ini pertanyaan ini mungkin di luar pertanyaan yang saya siapkan, tapi saya pengen tahu sudut pandang Kak Frankie dan juga Kak Christo melihat apa yang sudah dilakukan Illuminations ini. Kira-kira dari sudut pandang Kak Frankie dan Bung Christo, apa yang ini hal yang sangat baik gitu. Yang mungkin jujur saya sendiri baru tahu hari ini loh. Ya, mungkin juga kita kekurangan info gitu. Mungkin Bung Christo dan juga Kak Frankie mungkin bisa sampaikan untuk anak-anak muda kita juga bisa do something about it gitu mungkin. Monggo, silakan. Ya, dari sejauh yang aku tahu ya tentang Illuminations, aku juga coba support yang aku bisa ya. Yang Tuhan percayakan adalah social media influencer juga. Itu jadi aku pikir kita bisa pakai apa yang Tuhan percayakan sama kita. Betul. Untuk raise awareness itu. Karena idenya kan gitu. Banyak yang masih nggak tahu tentang hal itu. Betul. Gitu ya, dan kadang ya tiap lembaga tadi konsentrasinya di mengerjakan bagian mereka, sehingga ya
kurang waktu lah untuk saling mengenal sama yang lain karena pikir udahlah kita jalan aja. Terlalu banyak soal PR-nya. Kadang kalau lagi banyak PR nggak ada waktu buat nongkrong. Betul, of course. Karena kalau nggak ada nongkrong kita kurang kenal satu sama lain. Dan ini apa yang Illuminations lakukan menurutku powerful. Dan mereka juga banyak kolaborasi juga sama produk-produk gitu loh. Jadi kita nggak cuman kasarnya kayak ayo dong bantu dana dong guys. Kita melakukan sesuatu, oke saya punya barang, saya punya ini, saya punya produk. Gimana kalau kita kerjasama sehingga hasilnya tadi proceeds bisa dipakai untuk itu. Aku rasa udah saatnya kita pakai yang kita punya ya. Karena nggak semua orang punya duit. Betul. Ada yang punya kreativitas, ada yang punya produk, ada yang punya jasa atau tenaga gitu ya, daya, ide ya. Hendaknya kita mulai pakai sekarang semuanya untuk mendukung misi ini. Gitu. Setelah awareness udah raised gitu ya, kita udah disadarkan bahwa ada kayak gini loh. Saatnya kita ambil bagian. Hari ini saya udah kena jadi apinya jadi kebakar. Bener kan? Dan mulai mikirin, tadi saya mikirin apa kontribusi yang bisa saya lakukan. Betul. Saya rasa dengan jam terbang pelayanan yang Tuhan kasih buat saya tentunya bisa ngebangun juga, karena hari ini saya dikasih kesadarannya, saya juga harus menggugah kesadaran yang lain juga. Yang kedua, karena sudah ada yang bergerak di Illumination ini, kenapa kita nggak support dengan cara apa ya? Ya mungkin kalau saya lebih ke sosialisasi ya. Betul ya Kakak Kristo ya? Betul ya? Tadi aku bilang kita sangat bisa mensosialisasikan itu. Betul nanti kita bisa mikirin tuh teknisnya gimana. Udah pas ini perlu ngumpulin teman-teman kita semua. Entah kita namakan itu apa influencer kah? Atau intinya semua yang bisa bergerak pekerja kreatif. Yang punya influence besar. Kenapa nggak kita pakai ini sama-sama untuk mewartakan firman-Nya di sampai sih mesti satu lagu jingle kali. Tadi gue mikirin tuh. Gue udah mikirin beberapa nama. Bisa jadi lagu. Lagi tak bagi tentang firman ya. Maksudnya beberapa lagu Kak Frankie juga tentang fokusnya kan di firman. Betul. Benar. Itu bisa banget. Apalagi untuk orang yang mungkin ini sorry off topic tapi untuk orang yang mungkin tidak terlalu fasih membaca lagu-lagu yang ditulis yang benar-benar merefleksikan firman itu. Itu menjadi pengingat bagi mereka siang dan malam nih. Mungkin satu hal yang teknis yang bisa dilakukan ya, sebagai aku backgroundnya sebagai seorang songwriter, nanti kalau misalnya udah ada terjemahan, mungkin tadi kan terjemahannya kan parsial ya, belum sampai kelar ya. Mungkin ada beberapa bagian cuplikan sedikit aja yang firman Tuhan yang udah di translate ke satu bahasa tentu, langsung bikin lagu aja. Dan kenapa enggak langsung sosialisasikan melalui lagu? Nggak perlu nunggu sampai 25 tahun terlalu. Kenapa kita nggak dalam 1 tahun dapat satu ayat gitu? Dan itu langsung bisa jadi sebuah lagu, dinyanyikan langsung, melibatkan local talent, dinyanyikan sama mereka. Kita bisa support kita pikirin musik ini segala macam. I think itu bakal jadi luar biasa banget. Bu Jess, jadi Illuminations langsung kontrak aja. Lagi Kunchoro ya, kita langsung aja mulai buat berapa lagu nih, 12 lagu pertama kali ya. Dari 12 kitab di perjanjian lama. Saya penggerak nanti teman-teman yang kerja. Ide. Itu udah talent berarti. Itu udah terlibat. Iya, lokal talent. Oke, wow, menarik pembicaraan kita dan saya pribadi melihat ini yang tadinya kita menginjil. Saya pribadi adalah orang yang punya keyakinan menginjil gitu ya. Tapi mungkin saya kemarin pikirannya menginjil kan yuk ajakin orang ibadah apa. Wow, menurut saya ini adalah salah satu cara kita menginjil gitu. Saya jadi punya awareness kalau ini hal yang perlu kita lakukan. Ini hal yang perlu kita lakukan untuk orang-orang kita sendiri yang kita kasihi gitu ya. Tadi Bu Jess bilang raise awareness dan terlibat. Wah, ini 2 hal yang saya rasa kita perlu ambil ini dengan serius. Terima kasih banyak Ibu Jess, Bung Kristo dan juga Kak Frankie sudah membuka pandangan kita, sudah ngobrol, sudah kasih banyak ide gitu ya. Saya mau tutup dengan satu pertanyaan terakhir. Mungkin ini lebih ke closing statement ya. Ada saran nggak dari Bu Jess, kemudian Bung Kristo dan juga Kak Frankie ya untuk setiap anak Tuhan agar terutama mungkin saya sedikit mau tekankan anak muda terutama ya, untuk mereka itu bisa berkontribusi dan mereka bisa punya kepedulian
akan penerjemahan Alkitab ke bahasa daerah. Monggo, mau dimulai dari siapa? Silahkan. Aku dulu kali ya. Silakan. Nah, aku mengutip satu perkataan dari penginjil, salah satu penginjil aku favoritin ya, namanya Paul Washer. Dia bilang dia lambangin penginjilan tuh atau pelayanan langsung terjun di lapangan tuh seperti turun ke dalam sumur ya. Dia bilang baik yang turun ke dalam sumur atau yang pegangin tali di atas, buat yang turun ke dalam sumur ada luka di tangannya. Artinya dua-duanya berkontribusi. Ya mungkin kita nggak bisa terjemahin langsung, nggak bisa langsung turun di situ, tapi kita bisa support mereka yang melakukan upaya-upaya itu. Ya dengan paling nggak dua lah yang kita bisa tahu ya sekarang, paling ada namanya, kita di era sosial media ya, kita punya influence khususnya di situ. Itu kan benar-benar sekali kita posting banyak yang bisa lihat. At least itu influencer yuk, panggilan influencer. Iya, at least itu dulu yang bisa kita lakukan. Baru abis itu benar-benar kita mesti mengingat apa kata firman Tuhan ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Aku percaya di mana hati kita udah tertangkap di situ, harta kita akan ke situ. Jadi kalau emang hatinya kita sama kayak hatinya Tuhan, aku rasa support dana ini kan yang banyak kan kali diperlukan. Ini yang paling banyak diperlukan. Dan biar itu jadi satu biar hatinya kita mati ya Tuhan, sinkron lah. Karena kalau hati kita ke sana pasti harta kita akan ke situ. Nah aku yakin itu bisa kita lakukan at least sebagai anak-anak. Siap, thank you Bung Kristo. Kak Frankie, Bu Jess menutup aja lah. Monggo Kak Frankie. Saran saya gini, saya percaya di banyak daerah di Indonesia juga banyak anak-anak muda mungkin yang menguasai bahasa Indonesia juga bahasa daerah. Jadi Anda akan sangat membantu kalau Anda juga bisa menyuarakan yang sedang dikerjakan untuk semakin banyak anak muda yang bisa terlibat di dalam teknis penerjemahan ya. Tapi paling enggak kalau Anda pun nggak bisa terlibat, at least Anda sebagai anak-anak yang ada di daerah, hidupilah firman supaya orang bisa membaca firman melalui hidup Anda. Habis itu buat satu testimoni dalam bahasa daerah. Jadi kita nggak ngomong tentang ini diambil dari mana, tetapi kita bisa ngomong firman yang Anda hidupi itu jadi sesuatu dalam kehidupan Anda. Dan ternyata itu semua dari firman. Tapi pakai bahasa daerah. Sehingga banyak orang akhirnya orang daerah bisa menangkap. Dan hari ini dengan era sosmed, kita tuh nggak pernah bisa membatasi satu pesan itu bakal nyampe kepada siapa. Betul. Dan saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Amin. Lakukan bagian kita dan kita percaya Tuhan akan bergerak lebih dari apa yang kita bisa kerjakan. Amin. Thank you Kak Frankie. Bu Jess? Iya udah di cover. Nggak sama Pastor Frankie, di mana dana dibutuhkan, daya dibutuhkan, tapi jangan lupa doa. Doa itu sangat penting karena saya sangat yakin tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita bisa berupaya mewartakan ini gitu ya, membagikan di sosmed, kita bisa dukung dengan dana, tapi tanpa doa ini tidak akan bisa jalan karena kita selalu butuh campur tangan Tuhan. Mungkin terakhir adalah juga jangan sampai kita sendiri yang memiliki firman dalam bahasa yang kita dapat mengerti, jangan sampai kita juga take it for granted. Karena harapannya hari ini kita juga diingatkan kembali tentang how precious ya firman Tuhan itu. Di mana kita benar-benar bisa mendalami, meresapi, mencintai firman Tuhan dan menghidupinya seperti tadi juga sudah dikatakan oleh Pastor Frankie. Amin Ibu Pendeta Jessica. Saya dari tadi senang banget, banyak banget kata-kata hal yang Ibu Jess sampaikan tuh benar-benar powerful gitu ya. I'm willing to pray and I'm willing to help anything ya. Ibu Jess mau minta dipromokan apa, posting apa, saya dengan senang hati mau bantu. Saya rasa Bung Kristo dan Kak Frankie juga mau bantu apa yang kami bisa bantu. Let's do it, let's collaborate ya, let's do something ya. Karena saya pun jadi merasa terpanggil untuk melihat hal ini sebagai hal yang perlu kita lakukan bersama-sama. Ya, saya harap semua hari ini yang melihat, yang mendengarkan apa yang kami bicarakan juga terpanggil untuk melakukan sesuatu sesimpel mungkin mendoakan, ya, atau bahkan mungkin kalau tidak punya daya, saya yakin bahkan di Papua mungkin masih banyak yang mungkin belum bisa baca. Membacakan untuk orang yang tidak bisa baca, saya rasa itu adalah hal yang bisa kita lakukan sekecil apapun. Tapi kita melakukan ini untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Jess, Bung Kristo,
Kak Frankie, thank you so much ya. Itulah tadi pembahasan kita seputar penerjemahan Alkitab bersama Pastor Christopher Tapiheru, Ibu Jessica Tanusdibio, dan juga Frankie Kuncoro. Suku Toraja adalah salah satu kelompok etnis yang tinggal di wilayah Sulawesi Selatan. Pada saat itu, masyarakat Toraja masih memegang teguh ajaran Aluk Tolodo yang menjadi tantangan utama dalam penyebaran Injil. Namun, penyebaran agama Kristen dilakukan dengan pelayanan ke masyarakat tanpa membeda-bedakan, ataupun melakukan tindakan diskriminatif ke masyarakat. Hal ini kemudian membuat masyarakat Toraja perlahan memilih masuk Kristen dan mendalami nilai-nilai Injil. Alkitab berbahasa Toraja terbit pertama kali pada tahun 1960, tetapi proses penerjemahannya sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Karena kemurahan Tuhan yang menggerakkan Lembaga Alkitab Belanda dan Utusan Injil, Alkitab bahasa Toraja tersedia sekarang ini. Terbitan Alkitab berbahasa Toraja dilakukan bertahap. Perjanjian baru diterbitkan pada tahun 1951 dan disusul dengan Perjanjian Lama. Sehingga pada tahun 1960, Alkitab berbahasa Toraja lengkap diterbitkan. Salama marampa lansanganna huang Yesu Kristu. Inang para luki tu kita to sarani makial tutu umbasa kadana puang. Yari kaya buda padika temai sang siluranta diolu pantan tondok inang sikamalamma pa umbasa basa todolona. Saya lako masusa na basa siana pahang tukadanna puang matua lan basa Indonesia. Ya moto ana paralu tukadanna puang matua di Palemba situru temai basa diolu pantan pentutuan lipu di kuah anna ya tukadanna puang matua den gaina sa natandai tongan batuananna ana makdin upogaui lan katuananna situru katongananna Kristu. Sengak mito kumua anna yatemai basa situru ada sia kabiasaan lan si misa tondok tontong diana batu silambi nenek disituran turananni. Ya moto mai komi anta pantan unala katanan untulak lulangan ni tumisa uluanna pak kamayan ya moto upalemba kadana puang matua tama bak tu pira-pira basa situru tu basa nasi turanan ni taulan si misa tondok takilalai kumuasi patu dikamali tusukaran alukna puang anna dipaugau lan katuanta ke allo kure sumanga puang umpasakeki.
Masuknya agama Kristen di tanah Minahasa pertama kali disebarkan oleh bangsa Portugis pada awal abad ke-16. Mereka menyebarkan agama Kristen dengan prinsip gold, glory, dan gospel. Agama Kristen menyebar dengan sangat pesat di tanah Minahasa. Bahkan, tanggal 12 Juni sampai saat ini diperingati sebagai Hari Pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa. Agama Kristen menjadi agama mayoritas di tanah Minahasa, dengan penganut lebih dari 1,6 juta jiwa. Pada 2017 lalu, diluncurkannya Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Manado setelah melewati proses selama 15 tahun dan melibatkan berbagai pihak, seperti penerjemah dan konsultan dari luar negeri. Dengan diluncurkannya Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Manado ini, dapat semakin memperkaya budaya masyarakat lokal, serta memudahkan orang Manado untuk berkomunikasi memahami bahasa daerahnya sendiri. Pada 2017 lalu, diluncurkannya Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Manado setelah melewati proses selama 15 tahun dan melibatkan berbagai pihak, seperti penerjemah dan konsultan dari luar negeri. Dengan diluncurkannya Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Manado ini, dapat semakin memperkaya budaya masyarakat lokal, serta memudahkan orang Manado untuk berkomunikasi memahami bahasa daerahnya sendiri. Dengan penuh sukacita, kita mau panggil semua for ambil bagian dalam program mencerdaskan masyarakat Kristiani di semua suku daerah di Nusantara, supaya bisa mengenal kebenaran dan backing apa yang Tuhan mau sesuai dengan firman-Nya. Melalui penerjemahan semua Alkitab ke dalam bahasa daerah masing-masing, biarlah firman Allah menjadi pelita dan terang bagi torang pejalan. Amin. Kota Kendari adalah sebuah kota yang menawan, dengan warisan sejarah dan keberagaman budaya. Agama Kristen diperkenalkan di wilayah Indonesia, termasuk Kendari, oleh para misionaris dari Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Pada awalnya, penyebaran agama Kristen di wilayah Indonesia dilakukan oleh misionaris Katolik Roma dari Portugal dan Spanyol. Kemudian, penyebaran agama Kristen di Kendari dan sekitarnya dimulai pada abad ke-16 hingga abad ke-17 dengan kedatangan misionaris Katolik. Perkembangan agama Kristen di wilayah ini terus berlanjut hingga saat ini. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, salah satu daerah yang mayoritas beragama Kristen adalah Kecamatan Puwatu, dengan persentase penduduk yang mayoritas memeluk agama Kristen. Salama ki tapada salama rilaleng puang Yesus Kristus. Parluna sedih tau Kristenge mak baca Alkitab, maega tau mondro ri kampong mak pake bahasa ogi mopa atau bahasa Indona. Nasabak masusah mak baca, napai sengi Alkitab, nasabade na isengi mak bicara Indonesia si bawa bahasa-bahasa lainnya. Perlu dijame pak betuang Alkitab. Ko bicara tahu-tahu kampung Nusantara. Mamuare mekaguna tau Kristenge ri kampung. Naiselise Tuhane. Naise puang Allah Ta'ala si bawa napoji madeceng. Najamai pasurona si bawa akatana rilaleng assalamakeng Kristus. Nalestarikan itu ada bicara kampungnya. Nasaba yero lo maiki rilaleng pak betuangan Alkitab rilaleng bahasa ogi bahasa kampung aja talupai. Idi perlu mak poji puang si bawa firmanna nari jame rilaleng atu tu tak soni. Na berkah kiki puang Allah Ta'ala Yesus Kristus. Hanya firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu terang bagi jalan-jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu Tuhan, itulah pelita bagi kakiku. Oh, Firman-Mu terang bagi jalan-jalanku. Ku perlu Firman-Mu di setiap waktuku, di saat ku lemah, saat ku kuat, ku perlu Firman-Mu. Oh, Firman-Mu lah kehidupanku, penuntun masa depanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Hanya Firman-Mu Tuhan, ku perlu Firman-Mu. segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan